Ku hadiri pesta pernikahan mantan suamiku dengan istri barunya. Lalu aku buat suamiku menyesal setelah melihatku diantar jet pribadi. Aku buat malu mantan suamiku yang dulu membuangku demi pelakor. Setelah bertahun-tahun menderita akibat pengkhianatan dan perceraian yang ditinggalkan demi wanita lain, Siska, seorang perempuan tangguh dan mandiri, kini bangkit dengan cara yang tak terduga. Di hadapan mantan suaminya yang kini menikahi wanita yang merebutnya, Siska datang dengan penampilan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar datang ke pesta pernikahan, Siska tiba dengan jet pribadi yang memikat perhatian semua orang, termasuk mantan suaminya yang kini merasa kecil hati. Di tengah keramaian, Siska berhasil membuat mantan suaminya menyesal dengan cara yang penuh keanggunan, membuktikan bahwa meskipun dia pernah dihancurkan, kini dia lebih sukses dan lebih berharga dari sebelumnya. Siska memutuskan untuk mempermalukan mantan suaminya dan pelakor di hadapan semua tamu, menunjukkan siapa yang benar-benar pantas dicintai dan dihargai. Tidak hanya membuat mereka malu, Siska juga memperlihatkan betapa dia telah menemukan kebahagiaan sejati dan sukses dalam hidupnya, jauh lebih baik daripada hidup yang pernah dijanjikan oleh mantan suaminya. Dengan senyum penuh kemenangan, Siska meninggalkan pesta dengan jet pribadi, mengingatkan mantan suaminya bahwa dia hanya ada dalam hidupnya untuk sebuah pelajaran berharga. Mantan suamiku, ini adalah hari yang akan kamu ingat seumur hidup. Dari yang dulu kamu anggap remeh, kini aku lebih besar dan lebih kuat. Like, comment, subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif tentang membalas dendam dengan cara yang penuh gaya dan elegan. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda absen dulu. Bunda semua dari daerah mana saja? Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Aku adalah Siska, seorang perempuan yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Tidak ada yang istimewa dari latar belakangku. Aku lahir di keluarga sederhana, tumbuh besar dengan penuh perjuangan. Orang tuaku, meskipun tidak kaya, selalu mengajarkan aku untuk mandiri dan bekerja keras. Mereka mengajarkan aku nilai-nilai hidup yang tidak semua orang miliki. Sejak kecil, aku tahu bahwa hidup tidak akan memberikan apapun jika kita hanya diam dan menunggu. Semua yang ingin kita raih harus diperjuangkan. Aku tumbuh dengan tekad untuk membuat hidupku lebih baik. Pendidikan adalah hal pertama yang aku utamakan. Aku tahu bahwa dengan pendidikan, aku bisa meraih impian-impian yang selama ini aku simpan rapat-rapat dalam hati. Namun, hidup sering memberi kita kejutan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di suatu titik, aku akan terjerat dalam hubungan yang penuh dengan pengkhianatan, dan akhirnya jatuh ke dalam jurang kesedihan yang dalam. Tapi, begitulah hidup, penuh liku dan rintangan. Aku bertemu dengan Arman, seorang pria yang awalnya terlihat sempurna. Kami bertemu saat aku bekerja di sebuah perusahaan kecil. Arman adalah pria yang tampan, cerdas, dan sukses di bidangnya. Semua orang menganggap kami pasangan yang ideal. Aku merasa beruntung karena dia begitu perhatian dan penuh kasih sayang. Aku percaya bahwa aku telah menemukan pria yang akan menemani aku seumur hidup, yang akan mengisi hari-hariku dengan kebahagiaan. Namun, seperti banyak kisah yang terjadi pada orang lain, hidupku tidak berjalan sesuai rencana. Arman yang dulu penuh perhatian mulai berubah. Dia mulai lebih sering menghindar, sibuk dengan pekerjaan, dan akhirnya aku mengetahui ada yang salah. Aku mencoba untuk memperbaiki hubungan kami, tetapi semakin aku berusaha, semakin jauh dia pergi. Akhirnya, aku menemukan kenyataan pahit yang tak pernah aku duga. Arman, suamiku, telah berselingkuh dengan wanita lain. Wanita yang dulu aku anggap sebagai teman baikku sendiri. Rasa sakit itu menghancurkan hatiku, tetapi aku memilih untuk tetap kuat. Aku berusaha menghadapi kenyataan bahwa suamiku telah memilih wanita lain,
meninggalkanku dalam keadaan yang sangat hancur. Setelah berbulan-bulan merenung dan mempertanyakan hidupku, aku memutuskan untuk melanjutkan hidup, meski tanpa dia. Aku mulai kembali fokus pada diriku sendiri. Aku belajar untuk mencintai diri sendiri, mengasah keterampilan, dan memulai usaha kecil yang akhirnya berkembang menjadi bisnis yang sukses. Aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap. Dalam proses itu, aku menemukan kembali siapa diriku, tanpa bayang-bayang suami yang dulu pernah ada. Hari demi hari, aku bekerja keras. Bisnisku berkembang, dan aku semakin dikenal di dunia profesional. Namun, meskipun aku telah menjadi perempuan yang mandiri dan sukses, ada satu hal yang belum pernah bisa aku lupakan, pengkhianatan yang dilakukan oleh suamiku. Dan hari ini, ketika aku mendengar tentang pernikahannya dengan wanita yang merebutnya dariku, aku tahu inilah saatnya untuk menunjukkan pada semua orang, terutama pada mantan suamiku, bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang pernah dia tinggalkan. Pesta pernikahan mantan suamiku akan menjadi titik balik dalam hidupku. Aku akan datang bukan sebagai wanita yang terluka, tetapi sebagai perempuan yang telah bangkit, yang lebih kuat dan lebih sukses dari sebelumnya. Dan aku tahu, setelah hari itu, dia akan menyesal karena pernah meninggalkanku. Aku masih ingat dengan jelas, malam itu, ketika undangan pernikahan Arman datang ke rumahku. Nama yang tercetak di atas kertas itu membuat hatiku berdebar. Arman dan Nadia. Aku tersenyum sinis saat melihat nama wanita yang kini menjadi istrinya. Dulu, Nadia adalah sahabatku. Kami pernah berbagi tawa dan air mata, tapi ternyata, di balik senyuman manisnya, ia menyimpan niat yang lebih gelap, merusak rumah tanggaku dan merebut suamiku. Seperti yang selalu aku katakan pada diriku sendiri, hidup harus terus berjalan. Namun, malam itu, entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang mendorongku untuk menghadiri pernikahan mereka. Mungkin ini adalah cara terbaik untuk menutup babak lama dalam hidupku dan membuktikan pada mereka berdua, terutama Arman, bahwa aku telah jauh melampaui perasaan sakit dan pengkhianatan yang pernah mereka buat padaku. Hari pernikahan itu akhirnya tiba, dan aku memutuskan untuk tampil berbeda. Aku memilih gaun hitam elegan yang sangat mewah, dengan potongan yang sempurna dan sentuhan perhiasan yang mencuri perhatian. Aku tahu, malam ini aku bukan hanya akan hadir sebagai mantan istri Arman, tapi sebagai wanita yang telah berhasil meraih kesuksesan. Aku tahu aku akan menjadi sorotan, dan aku ingin memastikan bahwa semua mata tertuju padaku. Aku tak datang dengan mobil biasa. Aku memutuskan untuk datang dengan jet pribadi. Aku sudah cukup berhasil untuk memiliki segalanya yang aku inginkan. Sebuah jet pribadi, rumah mewah, dan bisnis yang sedang berkembang pesat. Kenapa tidak? Ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan pada Arman bahwa aku sudah jauh lebih baik darinya, lebih sukses dan lebih bahagia. Saat aku tiba di tempat pernikahan, seluruh tamu langsung terdiam. Mereka semua menatapku, terkejut dengan kedatanganku yang penuh gaya. Aku keluar dari jet pribadi dengan langkah percaya diri. Wajahku dihiasi senyum penuh kemenangan. Aku bisa melihat Arman berdiri di depan altar. Matanya langsung tertuju padaku. Raut wajahnya berubah. Terlihat sangat terkejut dan panik. Mungkin juga merasa cemas, atau bahkan takut. Ini adalah saat yang sangat aku nantikan. Di hadapan semua orang, aku berjalan dengan anggun menuju tempat duduk yang sudah disiapkan untukku, tepat di deretan depan. Setiap langkah yang aku ambil seperti menambah beban bagi Arman. Aku bisa merasakan matanya terus mengikutiku, dan aku tahu dia menyesali semua yang telah terjadi. Saat aku duduk, aku bisa melihat betapa gelisahnya dia. Perasaan bersalah, penyesalan, dan kebingungannya tercermin jelas di wajahnya. Di sisi lain, Nadia,
wanita yang kini menjadi istrinya, terlihat cemas. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Dia mencoba tersenyum, tapi aku tahu senyum itu hanya hiasan, karena dalam hatinya dia pasti merasakan ketakutan yang sama seperti Arman. Acara pernikahan itu berlangsung dengan penuh formalitas. Namun aku tak bisa berhenti tersenyum. Setiap kata yang diucapkan oleh pendeta seolah-olah semakin mengungkapkan betapa besar perbedaan antara aku dan mereka. Mereka menikah dengan harapan dan janji yang indah, sementara aku sudah melampaui semua itu. Aku tak lagi membutuhkan janji manis atau kebahagiaan semu. Aku sudah menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Namun, puncak dari semua itu adalah ketika aku berdiri di hadapan mereka. Saat acara selesai, aku memutuskan untuk berbicara, untuk memberikan penutupan yang sempurna untuk kisah ini. Aku mendekati Arman, yang kini sudah resmi menjadi suami Nadia. Semua mata tertuju padaku. Dengan penuh percaya diri, aku berkata dengan suara lantang, "Aku ingin kalian tahu satu hal. Aku bukan hanya datang ke sini untuk menyaksikan pernikahan kalian. Aku datang untuk menunjukkan padamu, Arman, betapa aku telah jauh melangkah sejak aku ditinggalkan. Kamu pikir aku akan menderita? Tidak. Aku malah merasa bebas. Dan ini adalah puncak dari segalanya." Semua tamu terdiam. Aku bisa melihat Arman terperanjat. Wajahnya pucat. Nadia, meski berusaha menjaga penampilannya, terlihat cemas. Aku tahu aku berhasil membuat mereka merasa malu. Tapi aku belum selesai. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Tanpa menoleh, aku menyebutkan kata-kata terakhir yang membuat suasana semakin hening. Hari ini, kalian mungkin berpikir kalian bahagia. Tapi percayalah, kebahagiaan sejati bukanlah tentang siapa yang pertama atau siapa yang terakhir. Itu tentang siapa yang berani bangkit setelah kejatuhan. Dan aku, Arman, aku telah bangkit jauh lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Aku melangkah keluar, menuju jet pribadiku yang menunggu, dengan senyum kemenangan di wajahku. Aku tahu, malam ini adalah malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan aku juga tahu, ini adalah awal dari hidup baru aku. Hidup yang bebas dari pengkhianatan dan penuh dengan kebahagiaan yang hanya aku yang bisa ciptakan. Keesokan harinya, aku terbangun dengan rasa puas yang tak bisa aku sembunyikan. Pesta pernikahan kemarin adalah momen yang luar biasa. Semua orang di tempat itu pasti terkejut melihat aku begitu anggun dan percaya diri, dengan jet pribadi yang mengantariku, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Tetapi di balik semua itu, ada rasa yang lebih dalam yang terus menggerogoti, bukan rasa sakit, tetapi rasa bahwa ini adalah permulaan dari sebuah pembalasan yang elegan. Pembalasan yang bukan hanya membuat mereka menyesal, tetapi juga membuktikan bahwa aku lebih baik tanpanya. Aku tahu, Arman pasti sedang bingung. Dia pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin wanita yang dulu dia anggap lemah dan terluka kini bisa begitu kuat dan sukses? Sementara dia, yang dulu adalah pria yang selalu tampak sempurna di mata orang lain, kini terjebak dalam kehidupan yang tidak dia inginkan. Pernikahannya dengan Nadia tidak akan sesempurna yang mereka bayangkan. Mereka hanya tahu sedikit tentang bagaimana hidupku kini berjalan, tentang bagaimana aku bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi perempuan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Hari itu, aku memutuskan untuk kembali fokus pada bisnis yang kini tengah berkembang pesat. Namun, aku juga mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Aku ingin menunjukkan pada Arman dan Nadia bahwa aku bukan sekadar wanita yang mereka tinggalkan. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa, meski mereka telah merobek hatiku, aku bisa bangkit dengan cara yang lebih elegan dan jauh lebih cemerlang. Aku memutuskan untuk mengadakan sebuah acara besar untuk merayakan kesuksesanku.
Ini bukan hanya sebuah pesta atau perayaan kecil. Aku ingin membuat acara ini berbeda. Acara ini akan menjadi perayaan hidupku, perjalanan panjang yang penuh liku, dan juga sebagai pernyataan bahwa aku telah berhasil melewati semua rintangan yang mereka buat. Ini adalah kesempatan untuk memperlihatkan kepada dunia, terutama kepada Arman dan Nadia, siapa aku sekarang. Acara itu aku adakan di sebuah ballroom mewah, tempat yang sering digunakan untuk acara-acara besar. Aku tahu bahwa ini akan menjadi panggung yang sempurna untuk menunjukkan segala pencapaianku. Aku mengundang semua orang yang pernah mendukungku, rekan bisnis, teman-teman lama, bahkan beberapa orang yang sempat aku bantu di masa lalu. Namun, yang lebih penting adalah aku mengundang Arman dan Nadia. Mereka berdua yang tak pernah menganggapku lebih dari sekadar wanita biasa. Pada hari acara, segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan sempurna. Cahaya yang lembut, musik yang menenangkan, serta dekorasi yang elegan, semua menciptakan suasana yang sangat mewah dan berkelas. Namun, yang paling menonjol tentu saja adalah diriku. Aku yang berdiri di tengah ruangan dengan gaun panjang berkilauan, menatap seluruh tamu dengan senyum penuh percaya diri. Arman dan Nadia yang hadir di sana, meskipun berusaha menjaga penampilan, jelas terlihat gelisah. Arman memandangku dengan raut wajah yang cemas, dan Nadia, meski mencoba tersenyum, tak bisa menyembunyikan ketegangan di wajahnya. Aku tahu mereka pasti merasa tak nyaman. Mungkin mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa aku, wanita yang dulu mereka anggap lemah, sekarang tampil begitu sempurna, begitu menonjol? Aku bisa melihat Arman yang masih mencoba mencari-cari alasan untuk berbicara denganku. Tetapi aku menghindar. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Semua yang perlu mereka tahu sudah jelas terpampang di depan mata mereka. Acara itu berjalan dengan lancar, dan semua tamu terlihat terpesona dengan suasana yang aku ciptakan. Namun, puncaknya datang ketika aku berdiri di atas panggung untuk memberi pidato singkat. Aku tahu, saat itu semua mata tertuju padaku, dan aku ingin memberikan sebuah pesan yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku berdiri di sini hari ini bukan hanya untuk merayakan kesuksesan yang aku raih, kataku dengan suara yang lantang, namun penuh kelembutan. Aku berdiri di sini untuk menunjukkan bahwa meskipun hidup memberi kita luka, kita tidak pernah harus tetap terpuruk. Bahkan ketika orang yang kita cintai mengkhianati kita, itu bukan akhir dari segalanya. Itu justru awal dari perjalanan kita menuju kebebasan sejati. Aku berhenti sejenak, memandang Arman dan Nadia yang duduk di meja mereka. Mereka terdiam, tidak bisa mengalihkan pandangan dariku. Aku ingin berterima kasih kepada mereka yang telah percaya padaku, yang selalu mendukungku, dan juga mereka yang pernah membuatku jatuh. Tanpa mereka, aku mungkin tidak akan pernah menjadi wanita yang kuat seperti sekarang. Dan untuk Arman, aku hanya ingin bilang satu hal, terima kasih telah memberi aku kebebasan yang aku butuhkan. Aku bisa mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa aku lebih bahagia sekarang daripada saat aku bersamamu. Saat itu, aku bisa melihat Arman menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah karena malu. Nadia, di sisi lain, hanya bisa diam dan menatapku dengan perasaan campur aduk. Aku tahu mereka merasa tak berdaya, seperti tersudut oleh kata-kataku yang begitu penuh makna. Setelah pidato selesai, aku menuruni panggung dan bergabung dengan tamu-tamu lain yang memujiku. Aku tahu bahwa saat itu, Arman dan Nadia merasa kalah. Mereka menyaksikan bagaimana aku, wanita yang pernah mereka tinggalkan, sekarang berdiri dengan teguh, sukses, dan bahagia. Dan ini adalah pembalasan yang sempurna. Aku tidak hanya berhasil dalam hidupku, tapi juga berhasil membuat mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Semua sudah jelas,
Hari-hari setelah acara itu berlalu dengan sangat cepat. Rasanya dunia seperti berhenti berputar untuk memberikan waktu bagi Arman dan Nadia untuk merenungi semua yang terjadi. Namun bagi aku, hidup harus terus berjalan. Pembalasan sudah selesai, tapi ini bukan akhir dari cerita hidupku. Aku tahu, mereka berdua mungkin akan terus mencoba mencari cara untuk membalikkan keadaan, mencari cara untuk menebus kesalahan mereka, tetapi aku sudah melangkah jauh. Tidak ada lagi ruang bagi mereka dalam hidupku. Namun, ada satu hal yang aku tahu, dan itu adalah kepuasan yang tak ternilai. Aku bisa membuat Arman dan Nadia merasakan apa yang aku rasakan dulu, penyesalan yang mendalam, rasa malu yang tak bisa mereka sembunyikan. Semua itu terjadi bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena aku tahu aku lebih pantas mendapatkan lebih dari apa yang mereka berikan padaku. Mereka menyangka aku akan hancur, tetapi kenyataannya, mereka yang hancur, bahkan lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Hari itu, aku menerima kabar yang lebih mengejutkan. Seorang teman lama yang sekarang bekerja di dunia bisnis menghubungiku. "Siska, aku dengar Arman dan Nadia sedang dalam masalah besar. Mereka hampir bangkrut karena investasi yang mereka lakukan. Nadia memutuskan untuk mengambil alih bisnis Arman, dan sekarang Arman terjebak dalam hutang yang besar." Aku hanya tersenyum mendengar kabar itu. Tak ada rasa senang, hanya rasa kepuasan yang luar biasa. Mereka sudah cukup merasakan akibat dari keputusan mereka. Arman, yang dulu begitu sombong dan merasa berada di atas segalanya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa keputusan buruk yang dia buat dengan meninggalkanku untuk bersama Nadia, kini membawanya ke dalam jurang kehancuran. Namun, aku tahu ini bukan hanya tentang mereka. Ini adalah tentang aku, tentang bagaimana aku bisa mencapai puncak kesuksesan tanpa bergantung pada siapapun, tanpa harus melibatkan mereka dalam perjalanan hidupku. Aku tidak pernah menginginkan kebangkrutan mereka, tetapi aku tidak akan berbohong. Aku merasa bahwa karma itu bekerja dengan cara yang sangat adil. Aku mulai menerima tawaran bisnis yang semakin banyak. Banyak perusahaan yang datang padaku, menawarkan kerjasama, dan aku tahu ini adalah buah dari kerja keras yang selama ini aku lakukan. Dalam beberapa bulan, aku berhasil melipat gandakan kekayaanku, membuka cabang bisnis di luar negeri, dan memperluas jaringan yang bahkan Arman dan Nadia tidak pernah bisa capai. Namun, seperti yang sudah aku duga, Arman akhirnya menghubungiku. Pagi itu, aku menerima pesan singkat dari nomor yang tak aku kenal. Ketika aku membuka pesan itu, aku terkejut. Ternyata, itu adalah pesan dari Arman. "Siska, aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku telah menyesali semua yang terjadi. Aku ingin minta maaf dan berharap bisa memperbaiki semuanya. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi bisakah kita berbicara?" Aku tersenyum tipis. Entah mengapa, aku merasa sedikit kasihan padanya, tapi lebih pada kebingungannya yang mendalam. Aku tahu dia merasa kehilangan. Kehilangan bukan hanya diriku, tetapi juga semua yang telah dia bangun bersama Nadia. Semua yang mereka banggakan kini runtuh di hadapan mereka. Aku memutuskan untuk membalas pesan itu dengan sebuah jawaban yang lebih dari sekadar kata-kata. "Arman," balasku, "kamu ingin bicara? Baiklah, kita bisa bertemu. Tapi ingat, aku bukan wanita yang dulu lagi. Aku sudah jauh melangkah dan aku tidak membutuhkan apa-apa dari kamu. Aku sudah bahagia dengan hidupku." Aku melihat titik terang di akhir pesan itu. Aku tahu ini adalah titik akhir dari permainan mereka. Arman ingin berbicara karena dia sudah merasa jatuh dan terpuruk. Namun aku tidak akan memberi kesempatan kedua untuknya. Tidak ada ruang untuk penyesalan dalam hidupku. Aku sudah cukup menderita dan cukup belajar dari pengalaman itu. Beberapa hari kemudian,
Kami bertemu di sebuah kafe mewah di pusat kota. Arman datang dengan penampilan yang sudah berbeda. Lebih lelah, lebih kusut, dan lebih banyak tanda-tanda kebingungannya. Nadia tidak tampak bersamanya. Dan aku tahu ini adalah kesempatan yang tepat untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. "Siska," katanya pelan, dengan suara yang penuh penyesalan. "Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Dan aku tahu aku telah mengkhianatimu. Tapi aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku membuat keputusan yang salah dan aku kehilanganmu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang." Aku menatapnya dengan tajam. Tidak ada sedikit pun simpati di mataku. "Kamu tahu, Arman, setelah semua yang kamu lakukan, aku tidak perlu mendengar penyesalanmu. Kamu memang menyesal sekarang, tapi kamu baru menyesal setelah semuanya terlambat." Aku berhenti sejenak dan menatap wajahnya. Aku tidak ingin hidupku dipenuhi dengan penyesalan. Itu kenapa aku terus maju, terus berkembang, dan membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa kamu. Jadi, aku berharap kamu juga bisa menerima kenyataan ini. Kehidupan kita sudah berakhir. Arman terdiam, dan aku bisa melihat penyesalan yang sangat mendalam di matanya. Tapi itu sudah terlambat. Semua itu tidak bisa mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Aku sudah melangkah jauh lebih jauh dari yang dia bayangkan. "Ini bukan hanya tentang aku, Arman," lanjutku. "Ini tentang bagaimana kamu bisa belajar dari kesalahanmu dan memperbaiki hidupmu. Tapi aku tidak akan ada di sana untuk melihatnya. Aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan itu jauh lebih baik dari yang kamu bisa bayangkan." Setelah beberapa detik hening, Arman akhirnya berdiri. "Aku mengerti," katanya dengan suara rendah. "Terima kasih telah memberi kesempatan untuk berbicara." Aku hanya mengangguk, dan dia berjalan pergi, meninggalkan meja kami dengan kepala tertunduk. Aku bisa merasakan bahwa itu adalah momen terakhir antara kami. Tidak ada lagi kesempatan untuknya, dan aku tahu, aku telah melangkah lebih jauh dari dunia yang pernah kami bagi. Aku menatap keluar jendela, merasakan angin sepau-sepau yang mengelus wajahku. Aku tahu bahwa ini adalah bab terakhir dari perjalanan panjang yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan air mata. Sekarang, aku bebas. Bebas dari masa lalu yang menyakitkan. Bebas untuk mengejar apa yang benar-benar aku inginkan. Dan aku tahu, dengan setiap langkah yang aku ambil, aku semakin dekat dengan kemenangan sejati. Waktu berlalu begitu cepat, dan aku bisa merasakan perubahan yang terjadi dalam hidupku. Setiap hari, aku semakin jauh dari bayang-bayang masa lalu yang pernah membelenggu hidupku. Tidak ada lagi Arman yang mengontrol. Tidak ada lagi Nadia yang mencoba menenggelamkan aku ke dalam kesedihan. Kini, aku adalah wanita yang merdeka, dengan dunia yang terbuka lebar untukku. Namun, meski banyak orang yang melihatku dengan pandangan penuh kekaguman, aku tahu bahwa ada satu hal yang lebih penting daripada semua pujian itu. Aku tidak lagi dibayangi oleh penyesalan. Aku bebas dari beban yang dulu menghimpit hatiku. Arman dan Nadia sudah menjadi bagian dari sejarah yang jauh, dan aku tidak pernah ingin kembali lagi ke sana. Hari itu, aku duduk di ruang kerjaku yang luas, memandang keluar jendela kantor yang menghadap pemandangan kota yang sibuk. Bisnisku berkembang pesat. Semua keputusan yang aku buat setelah meninggalkan Arman terbukti tepat. Keberhasilan itu bukan hanya tentang uang dan kesuksesan profesional, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Telepon di meja kerjaku berbunyi, mengalihkan lamunanku. Aku mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menelepon. "Halo, Siska." Suara di ujung sana terdengar familiar.
Aku langsung tahu siapa itu, meskipun aku belum mendengar suaranya dalam waktu yang lama. Arman. Aku menarik napas dalam-dalam, menunggu dia melanjutkan perkataannya. Siska, aku tahu ini sudah terlalu lama, tapi aku ingin memberitahu kamu sesuatu. Aku merasa sangat terpuruk. Semua yang aku bangun bersama Nadia hancur. Aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Aku bahkan merasa lebih buruk daripada sebelumnya. Suaranya terdengar putus asa. Aku diam sejenak, tidak tahu harus merasa apa. Melihat dia seperti ini, aku tak bisa menghindari rasa kasihan yang muncul, tapi hanya untuk sesaat. Kasihan tidak cukup untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Arman, itu bukan masalahku. Kamu yang memilih jalannya, dan sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Tapi, Siska, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali padamu, berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua. Lanjutnya dengan nada yang memohon. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku menyesalinya. Aku tertawa pelan, bukan karena itu lucu, tetapi karena betapa ironisnya keadaan ini. Kamu ingin kembali padaku? Setelah semuanya? Setelah kamu meninggalkanku untuk wanita yang sekarang sudah membuat hidupmu hancur? Tidak, Arman. Kamu terlambat. Aku sudah jauh melangkah dari itu. Aku bisa mendengar Arman terdiam di ujung sana, seolah mencoba memahami apa yang baru saja aku katakan. Dia pasti berharap ada ruang untuk perbaikan, bahwa aku akan memberi kesempatan kedua, tapi kenyataannya adalah aku sudah jauh melangkah lebih maju. Aku sudah menjadi seseorang yang jauh lebih baik tanpa dia, dan aku tidak akan kembali lagi ke kehidupan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan itu. Tapi, aku tahu aku tidak bisa memperbaikinya. Siska, aku hanya ingin tahu, apakah aku benar-benar sudah kehilanganmu selamanya? Suaranya penuh dengan penyesalan, namun kali ini, aku tidak merasakan apa-apa selain ketegasan. Kehilanganmu adalah bagian terbaik dalam hidupku. Jawabku dengan suara yang mantap. Kehilanganmu memberi aku kebebasan, dan kebebasan itu tidak akan aku tukar dengan apapun. Setelah beberapa detik hening, aku mendengar dia menghela napas panjang. Baiklah, Siska, aku mengerti. Aku hanya berharap kamu bahagia. Terima kasih, kataku singkat. Aku sudah bahagia, lebih bahagia daripada yang bisa kamu bayangkan. Aku memutuskan telepon itu dan meletakkan ponsel di meja. Rasanya seperti sebuah beban yang akhirnya terangkat. Arman sudah berada di masa lalu, dan aku tidak perlu lagi membuang waktu memikirkannya. Aku berdiri dari kursiku dan berjalan ke jendela, memandang langit biru yang luas. Aku tahu, meski aku telah membayar harga yang mahal, setiap luka yang aku alami telah membentukku menjadi wanita yang lebih kuat. Aku tak butuh Arman untuk merasa lengkap. Aku sudah lebih dari cukup. Saat aku melihat ke bawah, mataku tertuju pada gedung-gedung tinggi yang menjadi saksi bisu dari perjalanan hidupku. Hidupku kini bukan lagi tentang membangun sesuatu bersama seseorang. Hidupku kini tentang berdiri sendiri, tentang meraih semua impian dan tujuan yang aku tetapkan untuk diriku sendiri. Beberapa minggu setelah percakapan itu, aku semakin yakin bahwa keputusanku untuk tidak kembali ke Arman adalah yang terbaik. Aku terus mengembangkan bisnis yang kini semakin besar. Aku memperluas jaringan, membuka peluang baru, dan berkolaborasi dengan banyak orang hebat yang memberiku inspirasi. Semua ini adalah bukti nyata bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Pada suatu malam, saat aku duduk di ruang tamu apartemenku yang mewah, dengan secangkir teh hangat di tanganku, aku merenung. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan.
Semua yang aku jalani telah membawaku ke titik ini. Ini adalah titik tertinggi dalam hidupku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kedamaian ini. Beberapa teman lama menghubungiku untuk mengajak pertemuan, dan mereka semua terkejut dengan perubahan besar dalam diriku. Mereka mengatakan bahwa aku terlihat lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih cemerlang daripada sebelumnya. Aku hanya tersenyum dan mengatakan, itulah yang terjadi ketika kamu akhirnya menemukan dirimu sendiri dan berhenti bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanmu. Setiap langkah yang aku ambil semakin mantap, dan semakin jauh dari masa lalu yang kelam. Aku tahu, kemenangan sejati bukan hanya tentang apa yang aku capai di dunia luar, tetapi juga tentang kedamaian yang aku rasakan dalam hatiku. Dan aku, Siska, akhirnya menemukan kemenangan itu, tanpa tanda tanya, tanpa keraguan. Semua yang aku inginkan kini sudah ada dalam genggamanku. Malam itu, setelah pertemuan yang menegangkan dengan Arman beberapa minggu yang lalu, aku duduk di balkon apartemenku yang luas, menatap pemandangan kota yang gemerlap. Lampu-lampu jalan dan gedung-gedung tinggi tampak seperti bintang-bintang yang terhampar di kaki langit. Aku merasa begitu damai, jauh dari keramaian, jauh dari semua yang pernah mengganggu ketenanganku. Rasanya hidupku kini berada di jalur yang tepat. Tapi, meski semua tampak sempurna, ada satu hal yang tak bisa aku abaikan. Ketika aku menatap keluar jendela malam itu, aku merasa seolah dunia kembali mengingatkanku akan masa lalu. Arman, Nadia, dan segala kebohongan yang pernah mereka buat. Semua itu adalah bagian dari diriku yang harus kuhadapi, bukan untuk merasakan kebencian, tetapi untuk memastikan aku bisa melanjutkan hidup dengan lebih kuat. Namun, meskipun aku tahu mereka sudah jauh di belakang, aku masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Tidak, bukan tentang mereka, tetapi tentang diriku sendiri. Aku ingin melakukan lebih dari sekadar menjadi wanita sukses yang hanya hidup untuk pekerjaannya. Aku ingin merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam, yang jauh lebih dari apa yang bisa ditawarkan oleh bisnis dan uang. Ketika aku memikirkan hal itu, aku teringat akan masa lalu. Betapa aku pernah begitu tergantung pada Arman. Aku ingin dia melihat betapa aku bisa bahagia tanpanya. Tapi aku mulai menyadari bahwa itu bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepadanya. Ini tentang aku, tentang menemukan kebahagiaanku sendiri, tanpa perlu menunggu persetujuan siapapun. Hari demi hari, aku semakin sibuk dengan pekerjaan. Namun di balik itu, aku tahu ada ruang kosong yang harus aku isi. Aku mulai mencari tahu tentang hal-hal yang benar-benar membuatku bahagia. Aku mulai berolahraga, mencoba berbagai aktivitas baru, dan bahkan membuka hati untuk kemungkinan baru. Aku merasa seolah-olah hidup ini memberikan kesempatan baru, dan aku tak ingin menyia-nyiakannya. Suatu hari, saat aku sedang menghadiri sebuah acara sosial di kota, aku bertemu dengan seseorang yang berbeda dari yang lain. Seorang pria yang penuh dengan energi positif. Terlihat sangat percaya diri dan cerdas. Namanya Rico, seorang pengusaha muda yang sukses di bidang teknologi. Kami berbicara lama, saling bertukar pandangan tentang kehidupan dan bisnis. Rico sangat menginspirasi, dan ada sesuatu yang membuatku merasa nyaman bersamanya, meskipun aku masih takut membuka hati untuk orang lain setelah apa yang terjadi dengan Arman. Namun, Rico berbeda. Dia tidak terburu-buru, tidak memaksakan diri. Kami menjadi teman baik dan sering bertemu untuk berbicara tentang banyak hal. Aku mulai menyadari bahwa hidup ini tak selalu tentang melawan masa lalu, tetapi juga tentang membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan berlalu, dan aku merasa semakin dekat dengan Rico. Namun, aku masih merasa ragu. Aku takut terjatuh ke dalam jurang yang sama, jatuh cinta pada seseorang yang akhirnya akan menghancurkan hatiku lagi.
Tapi Riko menunjukkan kepadaku bahwa dia bukan orang seperti itu. Dia tidak terburu-buru, dan dia menghormati keputusanku. Suatu malam, setelah makan malam yang menyenangkan di restoran mewah, kami berjalan berdua di sepanjang trotoar kota yang diterangi lampu-lampu kota. Aku merasa hangat dengan kehadirannya, dan meskipun aku masih merasa ragu, aku tahu bahwa Riko tidak akan menyakitiku. Di tengah percakapan yang ringan, Riko berhenti dan menatapku dengan serius. "Siska," katanya dengan lembut, "aku tahu kamu telah melalui banyak hal, dan aku tahu kamu tidak mudah membuka hatimu untuk seseorang. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini bukan untuk memaksamu menjadi sesuatu yang kamu tidak inginkan. Aku hanya ingin membuatmu bahagia, seperti yang seharusnya." Aku terdiam, terkejut dengan kata-katanya. Aku merasa ada kedamaian dalam hatiku yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Riko, aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu," jawabku pelan. "Aku masih merasa takut terluka lagi." Riko tersenyum lembut, menatapku dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, tapi aku akan sabar. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, dan aku siap berjalan bersamamu, jika kamu siap." Aku menatapnya dalam-dalam. Rasanya seperti ada beban yang mulai terangkat dari pundakku. Aku merasa dihargai, diperhatikan dengan tulus, dan yang lebih penting, aku merasa bahwa aku tidak perlu terburu-buru untuk membuat keputusan. Semua yang terjadi dalam hidupku sudah cukup untuk membuatku tahu bahwa kebahagiaan datang pada waktunya, bukan dipaksakan. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh kehangatan dengan Riko, aku kembali ke apartemenku dengan hati yang lebih ringan. Aku tahu bahwa perjalanan hidupku belum berakhir, dan meskipun aku masih perlu waktu untuk sepenuhnya membuka hatiku lagi, aku tahu bahwa aku sedang berada di jalur yang tepat. Keesokan harinya, aku menerima sebuah telepon yang membuat hatiku sedikit berdebar. Itu adalah telepon dari kantor. Mereka memberi kabar bahwa perusahaan kami berhasil mendapatkan kontrak besar dengan klien internasional. Ini adalah terobosan besar, sebuah pencapaian yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Semua kerja keras dan dedikasi yang aku curahkan akhirnya membuahkan hasil. Aku merasa bangga, sangat bangga dengan apa yang telah aku capai. Tetapi di atas semuanya, aku merasa sesuatu yang lebih. Ini bukan hanya tentang kesuksesan duniawi, tetapi juga tentang kebahagiaan yang datang dari dalam diriku sendiri. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur hanya dengan apa yang kita miliki, tetapi dengan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Hari itu, setelah menerima kabar baik, aku duduk di meja kerjaku dan merenung. Hidupku sudah jauh berubah. Aku sudah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Arman dan Nadia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang telah aku tinggalkan di belakang. Semua yang mereka lakukan pada diriku tidak lagi bisa mempengaruhi hidupku. Aku menatap cermin di ruang kerjaku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku tahu aku telah menang. Bukan hanya dalam kehidupan ini, tetapi dalam setiap keputusan yang aku buat untuk diriku sendiri. Kemenangan ini bukan hanya karena aku berhasil mengatasi masa lalu, tetapi karena aku telah menemukan diriku sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Dan di atas semua itu, aku tahu bahwa perjalanan hidupku baru saja dimulai. Hari yang aku tunggu akhirnya tiba. Pesta pernikahan Arman dengan Nadia berlangsung di sebuah gedung mewah yang dihiasi dengan bunga-bunga indah dan lampu-lampu kristal yang berkilauan. Semuanya terlihat sempurna, seperti yang selalu mereka impikan. Tapi, bagi aku, ini adalah lebih dari sekadar sebuah pesta. Ini adalah momen yang sudah lama aku nantikan untuk menunjukkan bahwa hidupku tidak hanya berakhir di titik itu.
setelah semua yang mereka lakukan padaku. Aku sudah memutuskan untuk hadir. Bukan untuk merayakan kebahagiaan mereka, tentu saja, tapi untuk memberi mereka pelajaran berharga tentang harga diri dan keteguhan hati. Arman, yang dulu pernah menjadi suamiku, dan Nadia, yang dulu adalah sahabatku, kini telah bertransformasi menjadi pasangan yang diumumkan kepada dunia. Tapi aku tahu, mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi malam ini. Dengan pakaian malam yang sempurna, gaun hitam panjang yang elegan, aku tiba di pesta dengan rasa percaya diri yang luar biasa. Rambutku tergerai indah, dan riasanku halus, menampilkan kecantikan yang selama ini terpendam di bawah bayang-bayang mereka. Aku tahu, mereka tidak akan mengenaliku begitu saja. Aku bukan lagi wanita yang pernah mereka perlakukan dengan begitu kejam dan rendah. Langkahku menuju pintu masuk gedung diikuti oleh beberapa pasang mata yang tak bisa menahan kekaguman. Aku tidak merasa cemas. Justru, aku merasa seperti aku menguasai seluruh ruangan ini. Seperti aku mengendalikan segalanya. Pesta ini adalah milikku, dan aku adalah bintang utama malam ini, meskipun mereka yang seharusnya merayakan kebahagiaan mereka. Saat aku melangkah masuk ke dalam ruang pesta, mata-mata yang awalnya terpaku pada pasangan pengantin tiba-tiba beralih padaku. Mereka terperangah, mencoba mengingat siapa aku. Beberapa di antara mereka tampaknya mengenaliku dari waktu-waktu yang lalu, tapi aku bisa melihat kebingungannya. Siapa wanita ini? Apa hubungannya dengan pengantin? Ada yang merasa familiar, namun tak bisa mengingat sepenuhnya. Aku berjalan dengan penuh keyakinan menuju bar, tanpa memperdulikan tatapan mereka. Aku merasa seperti melangkah di dunia yang penuh dengan teka-teki dan misteri. Dan benar saja, ketika aku sampai di bar, beberapa orang mulai berbisik, mencoba menyelidiki siapa aku. Itu yang aku inginkan, perhatian mereka. Aku ingin mereka tahu siapa aku kini. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran Arman dan Nadia yang muncul di tengah kerumunan. Mereka berjalan berdua, dikelilingi oleh tamu undangan yang tampak terpesona dengan pernikahan mewah mereka. Arman tersenyum lebar, namun ketika matanya bertemu dengan mataku, senyum itu tiba-tiba menghilang. Aku bisa melihat raut wajahnya berubah, seolah-olah dia baru saja melihat hantu dari masa lalu yang tak bisa dia hindari. Rasa terkejutnya begitu jelas, dan aku tahu dia tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi malam ini. Nadia, di sisi lain, terlihat sedikit canggung. Dia berusaha menjaga kesan anggun di depan tamu, tapi aku bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Mereka tahu bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa mereka anggap enteng. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi dalam hidupku setelah mereka meninggalkanku. Tidak ada yang tahu bagaimana aku bertransformasi menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bebas, dan lebih percaya diri. Arman melangkah maju, berusaha menenangkan dirinya, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Siska," katanya dengan suara yang agak gemetar. Kenapa kamu datang ke sini?" Aku menatapnya tanpa rasa takut, bahkan tanpa rasa benci. "Aku datang untuk merayakan kebahagiaanmu, Arman. Tetapi bukan hanya untuk itu. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah merasakan kehilangan setelah kita berpisah. Justru, aku merasa seperti aku baru memulai hidupku yang sesungguhnya." Nadia, yang berada di sampingnya, terlihat canggung. Wajahnya sedikit pucat, dan dia tampaknya tak tahu harus berkata apa. "Siska, ini bukan tempat untuk hal seperti ini," katanya, berusaha terlihat tenang. Aku tersenyum tipis, tidak peduli dengan upayanya untuk menenangkan suasana. "Oh, aku tahu, Nadia. Tapi aku rasa kalian perlu tahu,
Aku tidak datang untuk meminta maaf. Aku datang untuk membuat kalian malu. Kata-kataku menggema di seluruh ruangan. Orang-orang mulai berbisik, dan suasana yang tadinya penuh keceriaan mulai berubah menjadi tegang. Aku bisa merasakan bahwa mereka mulai menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang Arman dan Nadia, tapi juga tentang aku. Tak lama setelah itu, suara mesin pesawat terdengar jelas dari kejauhan, menarik perhatian semua orang. Mereka menoleh, dan sebuah jet pribadi mendarat di landasan helipad gedung. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, penasaran siapa yang datang dengan jet pribadi. Aku tahu betul bahwa ini adalah kejutan yang akan membuat Arman merasa sangat malu. Aku melangkah keluar dari kerumunan, menuju arah helipad, dan para tamu undangan memandangi aku dengan tatapan penuh keheranan. Ketika aku tiba di pesawat pribadi yang baru saja mendarat, aku melihat Rico, yang selama ini menjadi teman dekatku, menunggu di pintu pesawat. Senyumnya penuh dengan makna, dan aku tahu, ini adalah langkah besar dalam hidupku. Rico membuka pintu pesawat untukku, dan aku melangkah masuk dengan langkah yang penuh kebanggaan. Aku bisa merasakan tatapan penuh kebingungan dari Arman dan Nadia. Mereka pasti tak menyangka bahwa aku akan datang dengan jet pribadi, mengesankan semua orang di pesta mereka, dan membuat mereka merasa seperti bagian dari masa lalu yang sudah terlupakan. Di dalam pesawat, Rico menatapku dengan penuh pengertian. "Kamu tahu mereka pasti merasa malu, kan?" tanyanya dengan senyum lebar. Aku tertawa pelan, merasa sangat puas. Mereka harus merasakannya. Mereka sudah terlalu lama menganggap aku sebagai bagian dari masa lalu yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Tapi aku di sini untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari itu. Pesawat itu mulai mengudara, dan aku menatap kembali ke arah gedung tempat pesta itu berlangsung. Aku tahu, aku baru saja memenangkan permainan ini. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk membuktikan pada Arman dan Nadia bahwa mereka tidak bisa membuang orang sepertiku begitu saja. Aku menatap langit malam yang luas dan merasa begitu bebas, begitu kuat. Pesta mereka sudah selesai, dan hidupku baru saja dimulai. Pesawat itu melaju di atas langit malam, meninggalkan pesta pernikahan yang seharusnya menjadi hari kebahagiaan Arman dan Nadia. Tapi bagiku, itu adalah momen kebanggaan. Aku melirik ke arah Rico, yang duduk di sampingku, dan senyumnya tidak pernah pudar. Dia tahu betul bahwa aku sedang merasakan kemenangan. Kemenangan bukan karena balas dendam, tapi karena aku telah menemukan kembali diriku, lebih kuat, lebih berani, dan lebih hidup dari sebelumnya. Namun, meskipun perasaan puas itu masih mengalir dalam darahku, ada satu hal yang masih menghantui pikiranku. Arman. Arman yang dulu begitu aku cintai. Arman yang bahkan pernah menganggapku sebagai segalanya, hingga akhirnya ia berpaling dan memilih Nadia, sahabatku sendiri. Aku bisa merasakan kebingungannya saat melihatku di sana, keluar dari kerumunan dengan jet pribadi. Tapi aku juga tahu, itu hanya awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Ketika pesawat mulai turun, aku merasakan ketegangan di udara. Aku tahu bahwa meskipun perayaan di pesta itu selesai, perjalanan ini belum berakhir. Apa yang aku lakukan malam ini, apa yang aku tunjukkan, hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja membuka tirai untuk sebuah babak baru dalam hidupku. Ini adalah masa depanku. Bukan milik Arman, bukan milik Nadia. Rico menatapku dengan tatapan penuh arti. "Kamu benar-benar melakukannya, Siska. Mereka pasti tidak akan pernah lupa malam ini," katanya dengan nada serius. Aku mengangguk pelan, namun di dalam hatiku, ada rasa yang lebih dalam lagi. Aku tidak ingin hanya membuat mereka merasa malu. Tidak, aku ingin lebih dari itu.
Aku ingin mereka merasakan betapa sulitnya hidup tanpa aku. Betapa berharganya aku ketika mereka memilih untuk pergi. Mereka telah membuat kesalahan besar. Dan kini saatnya untuk mereka merasakannya. Setibanya di rumah, aku langsung masuk ke dalam apartemen mewah yang sudah sejak lama menjadi rumahku. Aku melihat keluar jendela dan membiarkan pandanganku berkelana ke kota yang gemerlap. Kehidupan ini terasa begitu berbeda. Meskipun tidak semuanya sempurna, aku tahu bahwa aku telah berjuang untuk sampai di sini. Untuk menjadi wanita yang tak tergoyahkan oleh masa lalu yang menyakitkan. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Pesta pernikahan Arman dan Nadia mungkin sudah selesai, tapi dampaknya masih terasa kuat. Berita tentang kehadiranku di pesta, dengan jet pribadi, sudah menyebar ke seluruh kota. Di media sosial, semua orang membicarakannya. Aku bisa melihat betapa bingungnya Arman, betapa paniknya Nadia. Mereka pasti tidak menyangka bahwa aku akan melakukan hal seperti ini. Aku duduk di meja makan, menikmati sarapan yang disiapkan oleh asisten rumah tangga, sambil melihat notifikasi di ponselku. Semua komentar yang masuk sangat beragam. Ada yang memuji keberanianku, ada yang terkejut, ada pula yang hanya bisa berkomentar sinis. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa mengabaikan kehadiranku. Aku sudah menjadi sorotan utama. Namun, ketika aku membuka pesan dari Rico, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Rico mengirimkan gambar dan cuplikan video dari pesta pernikahan itu. Dalam video itu, aku bisa melihat jelas bagaimana Arman dan Nadia terkejut melihatku. Bahkan ada beberapa momen di mana Arman berusaha untuk mendekatiku, namun aku memilih untuk mengabaikannya. Rico juga mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa Arman dan Nadia sudah mulai dibicarakan di kalangan teman-teman mereka. Mereka merasa malu dan bingung. Ternyata ini lebih besar daripada yang kita kira, tulis Rico. Aku hanya tersenyum membaca pesan itu. Ini baru permulaan, balasku singkat. Namun, ada satu hal yang aku tahu. Apa yang terjadi malam itu bukan hanya soal membuat mereka merasa malu. Ini adalah tentang aku yang akhirnya bisa membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Aku bukan lagi wanita yang hanya menunggu pria yang tak pernah menghargai aku. Aku adalah Siska, seorang wanita yang bisa membuat hidupnya sendiri lebih baik, lebih bermakna. Hari itu, aku memutuskan untuk melakukan hal yang lebih besar. Aku menghubungi pengacara dan mulai menyiapkan dokumen untuk membuka usaha baru. Aku ingin menunjukkan kepada dunia bahwa aku bukan hanya wanita yang terluka, tetapi wanita yang penuh potensi. Usaha baru ini, yang aku rencanakan dengan hati-hati, akan menjadi bukti bahwa aku bisa lebih sukses tanpa Arman dan Nadia. Mereka mungkin bisa menikah dan menjalani hidup mereka, tapi aku yakin bahwa aku akan lebih maju lagi. Malam harinya, aku memutuskan untuk menghadiri sebuah gala amal yang sudah lama aku rencanakan. Kali ini, aku akan pergi dengan penuh percaya diri, mengenakan gaun yang menonjolkan keindahan tubuhku. Aku tahu, di gala tersebut, aku akan bertemu dengan orang-orang penting. Sementara Arman dan Nadia, mereka mungkin masih terjebak dalam bayang-bayang kebohongan dan rasa malu mereka. Aku datang ke acara itu dengan penuh keanggunan. Semua mata tertuju padaku saat aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang mewah dan gemerlap. Rico menyertai aku, dan kali ini, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi membutuhkan persetujuan atau pengakuan dari siapapun. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang pernah ditinggalkan. Aku adalah wanita yang penuh dengan potensi dan harapan baru. Di tengah acara, aku melihat beberapa wajah familiar. Beberapa dari mereka adalah teman-teman Arman dan Nadia. Mereka mendekatiku dengan senyum ramah.
Namun aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh rasa ingin tahu. Mereka mungkin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan pasangan pengantin itu. Tapi aku hanya tersenyum, tidak memberi penjelasan apapun. Biarkan mereka berpikir apa yang mereka inginkan. Aku tahu satu hal pasti. Aku telah membuktikan bahwa hidupku lebih indah tanpa mereka. Ketika malam berakhir, aku merasa seperti aku telah menaklukkan dunia. Pesta pernikahan mereka mungkin sudah berlalu. Namun aku tahu bahwa aku telah membuka jalan baru bagi diriku sendiri. Aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Aku sudah siap untuk menulis cerita baru dalam hidupku. Dan kali ini, aku adalah penulis utama. Hari-hari setelah gala amal itu berjalan begitu cepat. Aku menyadari bahwa setiap langkahku sekarang menjadi lebih berani. Nama Siska kini bukan lagi hanya milik seorang wanita yang pernah terluka oleh cinta. Siska adalah simbol kekuatan dan kebangkitan. Aku merasa seperti seorang pejuang yang keluar dari medan perang, siap menghadapi dunia dengan segala tantangannya. Namun, meskipun hidupku mulai terasa lebih berwarna, ada satu hal yang masih menggantung di pikiranku. Arman, pria yang dulu aku cintai, yang pernah menjadi suamiku. Meskipun aku tidak lagi membutuhkan pengakuan darinya, aku tahu bahwa aku masih memegang kendali atas cerita kita. Keberadaan Arman dalam hidupku bukanlah sekadar kenangan pahit. Aku ingin dia merasa perasaan yang dulu aku rasakan, kesendirian yang membekas. Suatu pagi, saat aku tengah sibuk mempersiapkan dokumen-dokumen untuk membuka usaha baru, ponselku bergetar. Ternyata, ada pesan yang masuk. Aku membuka pesan itu, dan aku mendapati pesan dari Arman. Siska, bisa kita bicara? Aku ingin menjelaskan semuanya. Pesan itu datang tanpa peringatan. Aku terdiam sejenak, memikirkan apa yang harus aku lakukan. Arman, pria yang telah menghancurkan hatiku, kini datang dengan permohonan untuk berbicara. Apa yang bisa dia katakan? Apa yang bisa dia jelaskan setelah semua yang terjadi? Tetapi, entah kenapa, rasa ingin tahuku lebih besar daripada kebencian yang kurasakan padanya. Aku akhirnya memutuskan untuk membalas pesannya. Apa yang ingin kamu jelaskan, Arman? Semuanya sudah jelas. Tak lama setelah aku mengirimkan balasan itu, ponselku bergetar lagi. Kali ini, Arman menelepon. Aku menatap layar sejenak, merasa ragu. Tetapi, akhirnya aku mengangkat telepon itu. Siska, suaranya terdengar lemah, penuh penyesalan. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku menyesal telah mengabaikanmu. Dan aku menyesal telah memilih Nadia. Tapi aku sadar, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku ingin meminta maaf. Aku terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kata-kata itu terasa begitu hampa. Aku tahu dia menyesal. Tapi apa artinya penyesalan itu jika sudah terlambat? Apa artinya kata-kata itu jika kenyataannya dia sudah memilih untuk meninggalkan aku dan memilih Nadia? Apa yang kamu inginkan sekarang, Arman? Tanyaku dengan nada tenang, meskipun ada sedikit rasa sakit yang kurasakan. Siska, aku tahu aku tidak pantas untuk memintamu kembali. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku bisa mendengar kekesalan dalam suaranya. Tapi yang membuatku lebih kesal adalah kenyataan bahwa dia baru menyadari hal ini setelah aku berjuang sendirian. Setelah dia membiarkanku jatuh begitu dalam. Setelah dia memilih untuk bahagia dengan Nadia, sahabatku yang telah menghancurkan segalanya. Siska, lanjut Arman dengan suara yang lebih tenang. Aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin menjelaskan semuanya secara langsung. Aku terdiam lagi.
Aku tahu, ini adalah momen yang menentukan. Aku bisa saja menutup pintu itu, membiarkannya menyesal tanpa pernah mendapatkan kesempatan untuk berbicara denganku lagi. Tapi aku ingin melihat apakah dia benar-benar berubah. Aku ingin melihat sejauh mana penyesalan itu benar-benar tulus, atau hanya sekadar kata-kata kosong yang tak berarti. Baik, Arman, jawabku akhirnya. Kita bisa bertemu. Tapi ingat, aku bukan wanita yang dulu. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi di pusat kota. Aku berpakaian dengan santai, tetap memancarkan aura percaya diri yang kini menjadi bagian dari diriku. Saat aku tiba di kafe, aku langsung melihat Arman yang duduk sendirian di meja dekat jendela. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Ada kerutan-kerutan di wajahnya yang tidak ada sebelumnya. Sepertinya hidupnya tidak semudah yang dia bayangkan. Aku duduk di hadapannya, menatapnya tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Arman menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. "Siska," katanya dengan suara lembut. "Aku tahu, aku tidak pantas untuk meminta maaf. Tapi aku harus melakukannya. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku tahu aku telah membuatmu merasa tidak berharga." Aku menatapnya, mencoba untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan kata-kata kasar yang mungkin akan menyesatkan percakapan ini. "Arman," kataku, "apa yang kamu katakan sekarang sudah tidak ada artinya. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku sudah membuat pilihan hidupku." Dia mengangguk pelan, seolah mengerti. "Aku mengerti, Siska. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat menyakitimu." "Jika itu benar, Arman, kenapa kamu tidak melihatku saat aku membutuhkanmu? Kenapa kamu memilih untuk membuangku demi seorang wanita yang sama sekali tidak menghargaimu?" Ada keheningan yang menegangkan antara kami. Arman tampak menundukkan kepalanya, merasa malu. Aku bisa merasakan penyesalannya, tapi tetap saja, itu sudah terlambat. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. "Siska, aku tahu aku tak bisa memperbaiki semua yang telah rusak," kata Arman dengan suara penuh penyesalan. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin melihatmu bahagia. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu menyesal." Aku hanya tersenyum tipis. Aku sudah bahagia, Arman. Bahkan lebih bahagia tanpa kamu. Kata-kataku itu membuatnya terdiam. Aku tahu itu adalah tamparan yang keras baginya. Tapi itu adalah kenyataan yang harus dia terima. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Aku sudah bertransformasi menjadi wanita yang jauh lebih baik, lebih kuat, dan lebih bebas. Aku berdiri dan menyelesaikan minumanku. "Terima kasih atas penyesalannya, Arman. Tapi aku rasa itu sudah tidak cukup." Sebelum pergi, aku menoleh sejenak dan melihatnya yang masih duduk dengan tatapan kosong. Aku tidak merasa kasihan padanya. Tidak lagi. Sekarang, aku adalah Siska yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Dan aku tahu, hidupku akan terus berjalan ke arah yang lebih baik, tanpa Arman dan tanpa Nadia. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku semakin merasa bahwa aku telah melangkah jauh dari masa lalu yang penuh luka. Usaha yang kutekuni berjalan lancar, dan aku merasakan kebebasan yang luar biasa. Setiap kali aku menatap cermin, aku tidak lagi melihat seorang wanita yang terluka dan patah hati. Aku melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh dengan kemungkinan. Namun, meskipun aku sudah mencoba untuk melupakan semuanya, ada satu hal yang tak bisa hilang begitu saja: Arman dan Nadia. Mereka berdua masih menghantui pikiranku. Arman yang dulu adalah cinta pertama dan terakhirku,
yang dengan kejam memilih Nadia, sahabatku, sebagai pengganti. Dan Nadia, yang tanpa rasa bersalah menghancurkan semuanya. Meskipun aku telah berhasil membangun kembali diriku, rasa sakit itu masih terkadang muncul di relung hatiku. Namun, aku tidak ingin terjebak dalam masa lalu. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari apa yang mereka bayangkan. Itulah mengapa aku memutuskan untuk menghadiri pesta pernikahan Arman dan Nadia. Aku tahu ini akan menjadi momen yang sangat emosional, dan mungkin sedikit menantang untuk hatiku yang masih rapuh. Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak bisa kuabaikan. Aku ingin mereka melihatku, ingin mereka tahu betapa salah mereka membuangku begitu saja. Aku ingin mereka merasakan penyesalan yang mendalam, dan aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa hidupku jauh lebih baik tanpa mereka. Pesta pernikahan itu digelar di sebuah hotel mewah dengan hiasan yang megah dan penuh kilauan. Aku datang dengan mengenakan gaun hitam elegan yang membuatku terlihat menawan, dengan rambut terurai indah dan makeup yang sempurna. Aku tahu aku tampak luar biasa. Mungkin lebih dari yang mereka bayangkan. Saat aku memasuki ballroom, semua mata tertuju padaku. Aku merasakan tatapan Arman yang penuh kebingungan, dan Nadia yang langsung terdiam melihat kedatanganku. Mereka berdua jelas tidak mengharapkan kehadiranku. Aku tahu bahwa mereka merasa tak nyaman, dan aku merasa puas dengan hal itu. Aku berjalan santai menuju meja yang telah disiapkan untukku, tanpa sedikit pun menunjukkan emosi. Aku merasa seperti seorang ratu yang kembali setelah berperang. Semua orang tampak kagum dengan penampilanku, tapi hanya aku yang tahu bahwa ini bukan hanya tentang penampilan. Ini tentang pembalasan, tentang kemenangan atas diri mereka yang pernah menghancurkanku. Saat pesta berjalan, aku melihat Arman dan Nadia yang saling berpegangan tangan, mencoba untuk tampak bahagia. Tetapi aku bisa melihat ada kecemasan di mata mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah momen yang berharga bagiku. Mereka tahu bahwa aku bisa membuat semuanya berantakan jika aku mau. Aku merasa seperti sebuah teka-teki yang akan mereka pecahkan, dan aku tahu saatnya akan tiba. Tanpa basa-basi, aku meminta salah satu pelayan untuk mengantarku keluar, menuju halaman hotel. Di sana, sebuah jet pribadi menunggu. Aku tersenyum dengan penuh percaya diri saat melihat kendaraan mewah itu. Aku tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus aku ambil untuk memberikan mereka pelajaran yang pantas mereka terima. Aku melangkah dengan anggun menuju jet pribadi yang siap membawa aku ke tempat yang jauh lebih baik. Tidak ada yang perlu aku buktikan lagi kepada siapapun, kecuali kepada diriku sendiri. Aku adalah Siska yang tidak lagi membutuhkan Arman atau Nadia untuk merasa lengkap. Saat aku memasuki jet dan duduk dengan nyaman, ponselku bergetar. Aku membuka pesan yang baru masuk. Ternyata, itu dari Arman. "Siska, di mana kamu? Kami ingin berbicara." Aku hanya tersenyum sambil mengetik balasan singkat. Aku sudah berada di tempat yang lebih baik. Arman, temui aku di atas awan jika kamu ingin berbicara. Tidak ada balasan lagi dari Arman. Aku tahu dia sedang panik, bingung, dan menyesal. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan dulu. Rasa ditinggalkan, rasa dibuang tanpa ampun. Kini, aku yang memegang kendali. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan langkahku. Jet pribadi itu lepas landas, dan aku memandang keluar jendela, menyaksikan kota yang semakin kecil di bawahku. Aku merasa bebas. Lebih bebas dari apapun yang pernah terjadi dalam hidupku. Arman dan Nadia sudah menjadi masa lalu yang tak perlu lagi aku pikirkan. Mereka akan selalu mengenang Siska, wanita yang mereka abaikan, sebagai wanita yang justru lebih sukses dan bahagia tanpa mereka.
Sementara itu, aku tahu bahwa perjalanan hidupku baru saja dimulai. Aku tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang mereka tinggalkan begitu saja. Aku adalah Siska, dan aku lebih dari cukup untuk diriku sendiri. Pesawat itu meluncur cepat menuju tujuan yang sudah kutentukan. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk diri sendiri, akhirnya aku bisa merasa bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari kebohongan, bebas dari masa lalu yang membelenggu. Dan sekarang, aku benar-benar memegang kendali atas hidupku. Setibanya di tempat tujuan, aku disambut oleh pemandangan yang memukau. Villa mewah yang aku sewa untuk beberapa minggu ke depan terletak di tepi pantai, dengan pemandangan laut biru yang membentang tak terbatas. Aku merasa seperti aku telah sampai di tempat yang benar-benar baru, sebuah dunia di mana aku bisa membangun kehidupan baru, tanpa bayang-bayang Arman, Nadia, atau siapapun yang pernah mencoba meruntuhkan diriku. Aku melangkah keluar dari jet pribadi, melangkah dengan langkah yang mantap. Aku merasakan tatapan kagum dari orang-orang yang mengantarku. Mereka tahu siapa aku. Mereka tahu bahwa aku bukanlah wanita biasa. Aku adalah Siska, wanita yang mengubah hidupnya sendiri setelah dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya. Dan sekarang, aku ingin dunia tahu betapa luar biasanya aku. Villa ini adalah simbol kemenangan. Setiap sudutnya menandakan betapa jauhnya aku telah melangkah dari kesedihan dan keterpurukan. Aku merasakannya di setiap langkah, di setiap hembusan angin yang menerpa wajahku. Semua itu adalah hadiah dari diriku sendiri, karena aku tahu, hanya aku yang bisa mengubah nasibku. Di malam hari, aku duduk sendirian di balkon villa, menatap ke arah laut yang berkilauan di bawah sinar bulan. Suasana tenang ini sangat aku nikmati setelah sekian lama hidup dalam keramaian dan kegaduhan. Sejak aku memutuskan untuk menempuh jalan ini, aku tidak lagi merasa takut akan apapun. Semua yang aku lakukan adalah untuk diriku sendiri. Tidak ada lagi alasan untuk hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Namun, meskipun aku menikmati kebebasan ini, pikiranku masih tak terhindarkan kembali pada Arman. Arman, yang dulu adalah suamiku. Arman, yang pernah menjadi pusat hidupku. Arman, yang pernah mengkhianatiku dengan Nadia, sahabatku. Aku tahu dia masih merasa bersalah. Aku tahu dia masih menyesal. Dan meskipun aku tidak ingin merasakannya, aku tidak bisa menahan diri untuk berpikir tentangnya. Aku tidak tahu mengapa aku merasa perlu memberi kesempatan padanya untuk berbicara. Mungkin ini adalah bagian dari diriku yang belum sepenuhnya bisa melepaskan masa lalu. Tetapi, lebih dari itu, aku ingin melihat apakah Arman benar-benar berubah, atau jika dia hanya berusaha mencari pembenaran atas kesalahannya. Tiba-tiba, suara ponselku yang berdering menghentikan lamunanku. Aku melihat layar ponsel dan terkejut saat membaca nama yang muncul. Itu adalah Arman. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Halo? Suaraku terdengar lebih tenang dari yang aku harapkan. Siska. Terdengar suara Arman dari ujung telepon, dan aku bisa merasakan ada keraguan dalam nada suaranya. Aku ingin bicara lebih banyak tentang semuanya. Aku ingin menjelaskan. Aku tertawa kecil, meski hatiku sedikit berdebar. Arman, apa yang kamu ingin jelaskan lagi? Semua sudah jelas. Kamu memilih Nadia, dan aku sudah memilih jalan hidupku. Jadi, apa yang kamu ingin katakan? Ini bukan tentang itu, Siska, jawabnya dengan suara yang penuh penyesalan. Aku hanya ingin kamu tahu betapa menyesalnya aku. Aku sadar kalau aku telah melakukan kesalahan besar. Dan aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayangnya. Aku mendengar kata-katanya, dan meskipun aku merasa sedikit kasihan, aku tahu bahwa ini tidak cukup.
Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus apa yang telah dia lakukan. Tidak ada penyesalan yang bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Arman, kataku dengan suara yang tenang dan penuh kekuatan. Kamu sudah membuat pilihanmu. Dan aku sudah membuat pilihan hidupku. Kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Kamu harus menerima kenyataan itu. Ada jeda panjang di ujung telepon. Aku bisa mendengar tarikan napasnya yang dalam, seolah mencoba menerima kata-kataku. Siska, aku ingin tahu, apakah kamu sudah benar-benar bahagia? Tanya Arman pelan, seperti mencoba mencari jawaban dari perasaan yang mungkin juga dia sesali. Aku tersenyum tipis meskipun tidak ada yang melihatnya. Ya, Arman. Aku bahagia. Lebih bahagia dari yang pernah kamu bayangkan. Aku menutup telepon itu tanpa menunggu jawabannya. Meskipun rasa sakit itu masih ada, meskipun hatiku mungkin pernah hancur, aku sekarang tahu bahwa kebahagiaanku tidak tergantung pada Arman atau siapapun yang pernah menyakitiku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadiri sebuah acara yang sudah lama kutunggu. Sebuah pesta amal yang diadakan oleh salah satu teman baikku. Ini bukan hanya acara sosial biasa. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa aku sekarang. Aku tahu, saat aku muncul di sana, aku akan menjadi pusat perhatian. Semua mata akan tertuju padaku, dan mereka akan terkejut melihat betapa suksesnya aku, betapa bahagianya aku. Aku mengenakan gaun berwarna merah yang menonjolkan tubuhku yang ramping dan memancarkan aura percaya diri. Saat aku memasuki ruangan, aku merasakan tatapan kagum dari semua orang di sekitarku. Banyak dari mereka yang mengenalku, dan aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah mereka saat mereka melihat penampilanku yang begitu berbeda dari wanita yang dulu mereka kenal. Saat aku melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, aku melihat seseorang yang tak asing, Arman dan Nadia. Mereka berdua duduk di meja bersama beberapa teman dekat. Aku bisa merasakan mata mereka tertuju padaku, dan meskipun mereka berusaha tampak santai, aku tahu mereka merasa cemas. Mereka tahu betul, ini adalah momen yang sangat penting. Aku berjalan melewati meja mereka dengan kepala tegak, mengabaikan tatapan mereka yang penuh penyesalan. Aku tahu mereka menginginkan perhatian, tapi aku sudah jauh melangkah. Aku sudah di sini, di atas semuanya, lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Kembali ke tempat dudukku, aku bisa merasakan tatapan kagum dari para tamu yang semakin mengagumi penampilanku. Mereka tidak tahu siapa aku yang sebenarnya, tetapi mereka tahu satu hal. Aku adalah wanita yang pantas mendapatkan penghormatan, bukan yang terbuang. Dan saat Arman dan Nadia melirikku dengan rasa bersalah di mata mereka, aku hanya tersenyum dalam hati. Malam itu, aku merasakan kepuasan yang luar biasa. Mereka mungkin berpikir mereka masih bisa mengendalikan ceritaku, tetapi aku sudah menulis kisahku sendiri, dan kisah itu adalah kisah kemenangan. Aku sudah menang. Aku sudah cukup lama melupakan segala hal tentang Arman dan Nadia. Aku telah menjalani hidupku dengan kebahagiaan yang tak tergantikan, meski segala luka di masa lalu pernah terasa begitu mendalam. Kadang aku berpikir bahwa aku telah cukup jauh dari bayang-bayang mereka, hingga akhirnya, suatu pagi yang damai, sebuah kejutan datang menghampiriku. Itu adalah pesan dari Arman. Hanya dengan satu kalimat yang singkat, tetapi penuh dengan makna. Siska, aku ingin berbicara denganmu. Aku menyesal. Aku terdiam sejenak, menatap layar ponselku, membiarkan waktu sejenak terhenti. Arman, pria yang telah begitu lama melupakan diriku, tiba-tiba muncul kembali. Aku merasa sedikit bingung, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Satu sisi diriku ingin mengabaikannya, membiarkannya merasakan penyesalan tanpa perlu mendengarnya. Namun,
Sisi lainnya, sisi penasaran dan ingin tahu, mendorongku untuk memberi kesempatan. Aku membalas pesannya dengan singkat. Baiklah, kita bicara. Tapi aku tidak akan memberikan penyesalanmu peluang untuk mengubah apapun. Tak lama setelah pesan itu terkirim, ponselku bergetar. Panggilan masuk dari Arman. Aku menarik napas panjang sebelum mengangkatnya, menyiapkan diri untuk apa yang akan datang. Siska, aku tahu ini sudah terlalu lama, dan aku tidak bisa mengubah apapun. Tapi aku harus memberitahumu. Nadia, dia hamil, kata Arman. Suaranya terputus-putus, penuh rasa cemas. Aku terdiam sejenak. Kabar ini datang begitu saja, membuat perasaan yang sudah lama kubenamkan kembali muncul. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Apakah aku harus merasa senang, kecewa, atau bahkan marah? Pada akhirnya, aku sadar bahwa perasaan itu bukanlah urusanku lagi. Nadia dan Arman telah memilih jalannya sendiri. Dan aku telah memilih jalanku yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Aku mengumpulkan kekuatanku untuk berbicara. Arman, kamu tahu kan, setelah semua yang terjadi, aku tidak merasa apapun lagi. Kamu memilih Nadia, dan aku memilih untuk melepaskan semua yang pernah kita miliki. Kamu dan dia, itu bukan lagi urusanku. Tapi Siska, aku benar-benar menyesal. Suara Arman bergetar. Aku tahu aku telah merusak semuanya. Nadia, dia bukanlah apa yang aku kira. Semua ini berantakan, dan aku tahu ini kesalahan besar. Aku mendengarnya, tetapi perasaanku tetap tegas. Kesalahanmu sudah terlalu dalam untuk bisa diperbaiki. Arman, kamu memilih Nadia dan sekarang kamu harus menghadapi semuanya. Aku sudah cukup jauh untuk menginginkan yang terbaik untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin terjebak dalam drama masa lalu lagi. Tiba-tiba, tanpa bisa kuantisipasi, kabar mengejutkan datang dari seorang teman. Sebuah artikel besar terbit di Surat Kabar Nasional. Isinya adalah laporan mengejutkan tentang pernikahan Arman dan Nadia yang tampaknya tak sesempurna yang mereka tunjukkan. Artikel itu mengungkapkan adanya masalah besar dalam keuangan Arman, serta kebohongan yang disembunyikan oleh mereka berdua. Nadia, yang selama ini terlihat seperti wanita sempurna, ternyata terlibat dalam skandal yang bisa merusak reputasi mereka. Aku membaca artikel itu dengan hati yang tenang, meskipun ada sedikit rasa puas yang mengalir dalam diriku. Mereka berdua, yang dulu begitu mudahnya mengabaikan dan merendahkan diriku, sekarang berada di dalam masalah besar. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat mereka merasakan apa yang dulu mereka buatku alami. Saat aku duduk di balkon villa yang menghadap ke laut, aku tersenyum sendiri. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain mengetahui bahwa hidupku jauh lebih baik tanpa mereka. Semua usaha mereka untuk menjatuhkan atau mempermalukanku kini terbalas dengan sendirinya. Mereka terjebak dalam kebohongan mereka sendiri, dan aku sudah jauh lebih bahagia. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, aku mendapat panggilan lagi. Kali ini dari Nadia. Dengan rasa penasaran yang lebih besar, aku mengangkatnya. Siska, aku tahu ini gila, tapi aku harus mengaku. Suara Nadia terdengar penuh keputusasaan. Aku hamil. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Semua yang aku pikirkan tentang pernikahan ini, ternyata salah. Aku terdiam sejenak. Semua yang telah kubaca, dan semua yang telah terjadi, kini membuatku tidak lagi merasa sakit. Nadia, ini adalah konsekuensimu, jawabku datar. Kamu membuat pilihanmu, dan sekarang kamu harus menghadapinya. Aku sudah memilih jalanku, dan itu tidak akan pernah berhubungan dengan kalian lagi.
Aku menutup telepon itu dengan tenang. Tak ada kebencian, hanya ketenangan. Mereka harus menghadapi kenyataan dari pilihan yang mereka buat, dan aku sudah berada di tempat yang jauh lebih baik. Kemenangan bukan tentang membuat mereka menderita, tetapi tentang menjalani hidup yang penuh makna, jauh dari drama yang dulu mereka ciptakan. Aku menatap langit malam yang cerah, dan di sana, di antara bintang-bintang, aku tahu aku telah memilih dengan tepat. Tidak ada lagi penyesalan. Tidak ada lagi ruang untuk orang-orang yang pernah merusak kebahagiaanku. Mereka yang dulu mengabaikanku, kini berada dalam kerumitan yang tak terhindarkan. Dan aku, Siska, sudah jauh melangkah, lebih jauh dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Hidupku setelah keputusan besar itu terasa begitu ringan. Aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari masa lalu. Bebas dari segala drama yang dulu sempat mengikatku. Hari-hariku kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus. Jauh dari kerumitan yang pernah ada. Aku sudah tak lagi terikat dengan Arman, Nadia, atau apapun yang pernah mereka lakukan untuk merusak hidupku. Pagi itu, aku sedang duduk di teras rumah, menikmati secangkir kopi hangat sambil memandangi taman yang indah. Langit biru dan udara segar membawa kedamaian yang dalam. Hidupku yang baru ini terasa sangat sempurna. Aku kembali bekerja keras, membangun bisnis yang selama ini sempat tertunda karena hubungan yang penuh dengan penindasan dan ketidakpastian. Dan yang paling penting, aku mulai menemukan diri aku yang sejati, yang dulu sempat terkubur. Namun, kebahagiaanku yang sempurna tidak bertahan lama. Ketika sedang asyik menikmati hari yang cerah, ponselku berbunyi. Aku melihat nama yang tertera di layar. Andri. Andri adalah seorang teman dekat yang selama ini mendukungku dalam segala hal, terutama ketika aku pertama kali memutuskan untuk meninggalkan Arman. Dengan cemas, aku mengangkat teleponnya. "Siska, kamu harus lihat ini," ujar Andri dengan suara yang terdengar tegang. "Ada apa?" tanyaku, langsung merasa ada yang tidak beres. "Siska, ini tentang Arman dan Nadia. Kamu harus tahu tentang ini," jawab Andri, nada suaranya penuh kekhawatiran. Tanpa memberiku kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, Andri mengirimkan sebuah video melalui pesan singkat. Aku membuka video itu, dan yang kulihat membuat hatiku serasa berhenti berdetak. Video itu menunjukkan Arman dan Nadia, tapi bukan seperti yang aku bayangkan. Mereka berdua sedang terlibat dalam sebuah perdebatan sengit, namun ada yang jauh lebih mengejutkan. Ternyata, Arman dan Nadia tengah terlibat dalam kasus penipuan besar-besaran yang melibatkan banyak pihak. Mereka berdua telah menggunakan nama perusahaan Arman untuk melakukan transaksi ilegal yang merugikan banyak orang. Tidak hanya itu, dalam video tersebut juga terlihat bahwa Arman berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan segala cara, termasuk menyalahkan orang lain dan bahkan mengancam orang-orang yang mencoba mengungkapkan kebenaran. Aku tertegun, menatap layar dengan perasaan campur aduk. Apa yang mereka lakukan selama ini ternyata jauh lebih gelap daripada yang aku bayangkan. Sejenak, rasa penasaran dan perasaan terluka muncul dalam diriku. Arman, yang dulu aku anggap sebagai bagian dari hidupku, ternyata menyembunyikan sisi kelam yang tak pernah ku ketahui. Dan Nadia? Dia adalah bagian dari semua ini, bukan hanya sebagai istri Arman, tetapi juga sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam skandal besar ini. Apa yang harus aku lakukan, Andri? Tanyaku, merasa bingung. Kamu harus memutuskan, Siska. Tapi satu hal yang jelas, apa yang mereka lakukan akan berimbas besar pada hidup mereka. Kamu perlu tahu bahwa ini lebih dari sekadar masalah pribadi. Ini adalah masalah hukum yang serius. Andri benar. Ini bukan lagi soal hubungan pribadi atau masalah hati.
Arman dan Nadia kini terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar, dan aku tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Tapi aku tidak akan terjebak dalam urusan mereka lagi. Aku sudah cukup menghadapinya, dan mereka tidak berhak menghancurkan hidupku sekali lagi. Keputusanku jelas. Aku akan menggunakan pengetahuan ini untuk kebaikan, tapi tanpa terlibat langsung dalam masalah mereka. Aku tahu, setelah ini, Arman dan Nadia tidak akan bisa lari dari konsekuensi perbuatan mereka. Aku memutuskan untuk memantau situasi ini dengan hati-hati dan memastikan bahwa mereka menghadapi apa yang seharusnya mereka hadapi. Namun, tak hanya itu. Aku juga memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam hidupku. Bisnis yang kubangun selama ini semakin berkembang pesat, dan aku merasa saatnya untuk meraih lebih banyak lagi. Aku memiliki banyak rencana besar di depanku, rencana yang tak akan terganggu oleh siapapun. Dan tentu saja, aku akan terus meneguhkan diriku, menempatkan kebahagiaan dan kesuksesan sebagai tujuan utamaku. Pagi itu, setelah menonton video tersebut, aku merasa bahwa hidupku semakin jelas. Semua yang pernah kubangun dari nol, semua yang telah kucapai tanpa bantuan siapapun, kini terbukti. Aku tidak butuh Arman atau Nadia untuk merasa lengkap. Aku sudah cukup kuat tanpa mereka. Hari-hari berikutnya, aku kembali fokus pada bisnis, merencanakan ekspansi yang lebih besar, serta menambah banyak koneksi yang membantu kemajuan usahaku. Semua berjalan dengan lancar. Tetapi dalam hati, aku tahu satu hal yang lebih penting. Aku tidak akan pernah menyerah pada kebahagiaanku hanya karena mereka yang telah mengkhianatiku. Ketika aku berdiri di puncak kesuksesan, aku merasa bahwa inilah kemenangan sejati. Bukan kemenangan yang didapatkan dengan membalas dendam, tapi kemenangan yang diperoleh dengan membangun kehidupan baru yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Aku, Siska, akhirnya menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan itu adalah hadiah terbaik yang pernah kuperoleh. Dengan langkah mantap, aku melangkah menuju masa depan yang penuh peluang. Tidak ada lagi bayang-bayang Arman atau Nadia yang menghalangi. Hidupku adalah milikku, dan aku siap meraihnya dengan sepenuh hati. Hidupku yang telah kubangun kembali dengan begitu keras dan penuh perjuangan kini mulai berada pada titik yang lebih tinggi. Bisnisku berkembang pesat, dan nama Siska mulai dikenal luas di dunia industri. Aku merasakan kepuasan yang luar biasa melihat hasil jerih payahku. Kebahagiaan yang selama ini kutunggu-tunggu akhirnya datang. Namun ada satu hal yang masih terus mengusikku, perasaan terhadap Arman. Setiap kali aku mencoba untuk menutup lembaran lama itu, kenangan akan masa-masa bersama Arman kembali muncul. Mungkin tidak ada cinta yang tersisa, namun rasa sakit dan kekecewaan yang kubawa darinya selalu menghantui. Terlebih setelah mengetahui apa yang terjadi dengan Arman dan Nadia, aku merasa seolah-olah aku belum benar-benar bebas dari bayang-bayang mereka. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang kerjaku yang luas, ponselku bergetar. Terkadang aku merasa begitu sibuk dengan pekerjaan, hingga hampir tidak sempat memeriksa pesan-pesan masuk. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam diriku yang mendorongku untuk segera membuka layar ponsel. Nama yang muncul di sana membuat dadaku serasa terhenti sejenak. Arman. Aku menarik napas panjang dan memutuskan untuk mengangkatnya. Tidak ada yang perlu kutakutkan lagi. Aku pikir, aku sudah kuat. Aku sudah mengatasi semua ini. Halo, Siska. Suara Arman terdengar berat dan penuh penyesalan. Aku tahu kamu mungkin sudah tidak peduli lagi, tapi aku hanya ingin minta maaf. Aku terdiam beberapa detik. Kata-kata itu terdengar seperti permintaan maaf yang sudah terlambat. Apakah aku harus menerima permintaan maafnya sekarang? Apakah aku harus membiarkannya kembali masuk ke dalam hidupku, hanya untuk mengulang rasa sakit yang sudah kulalui?
Siska, aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Lanjut Arman, suaranya penuh penyesalan. Aku tidak pernah menganggapmu cukup berarti saat itu. Dan aku terlalu bodoh untuk menyadari betapa besar kesalahan yang aku buat. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku ingin kembali. Aku tahu ini mungkin tidak bisa diperbaiki. Tapi aku harus mencoba. Aku menunduk. Mataku terpejam sejenak. Semua perasaan yang pernah ada mulai bermunculan. Rasa marah, kecewa, dan luka yang tak pernah sepenuhnya sembuh. Aku tahu aku tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Namun aku juga tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Arman benar-benar menyesal. Siska, tolong. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa kamu. Suara Arman terdengar semakin putus asa. Aku menelan ludah dan dengan suara yang mantap, aku menjawab, Arman, kamu tidak bisa mengharapkan aku kembali hanya karena kamu menyesal. Kita sudah terlalu jauh. Aku sudah membangun hidupku tanpa kamu, dan aku lebih bahagia sekarang. Aku tidak akan kembali ke kehidupan yang dulu. Itu sudah selesai. Aku merasakan kedamaian dalam diriku setelah mengucapkan kata-kata itu. Ada rasa lega yang luar biasa, seolah-olah aku baru saja melepaskan sesuatu yang berat. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi keraguan. Keputusan ini adalah yang terbaik untuk diriku. Jadi, kamu benar-benar tidak ingin memberi aku kesempatan? Arman bertanya dengan nada kecewa. Aku menatap keluar jendela ruang kerjaku, memperhatikan dunia yang terus berjalan. Tidak, Arman. Kita sudah berbeda jalan. Kamu dengan Nadia, dan aku dengan hidupku yang baru. Aku sudah lebih baik sekarang, jauh lebih baik tanpamu. Jadi, maafkan aku, tapi aku tidak bisa kembali. Percakapan itu berakhir dengan nada yang berat. Namun aku merasa seperti ada sebuah beban besar yang terlepas dari pundakku. Arman tidak akan pernah bisa mempengaruhiku lagi. Aku sudah terlalu jauh dari masa lalu kami, dan aku tidak akan pernah membiarkan diriku kembali ke sana. Beberapa minggu berlalu, dan kabar tentang Arman dan Nadia semakin memburuk. Skandal yang mereka lakukan semakin besar, dan akhirnya pihak berwenang mulai turun tangan. Arman yang dulu tampak begitu kuat kini terperangkap dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Meskipun aku merasa sedikit lega melihat mereka menghadapi konsekuensinya, aku tidak bisa mengabaikan perasaan dalam diriku. Itu adalah pembalasan alam semesta, tapi aku tetap tidak ingin terlibat lebih jauh. Sementara itu, hidupku semakin maju. Bisnisku berkembang pesat, dan aku mulai memimpin proyek-proyek besar yang memberikan dampak positif pada banyak orang. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu Arman untuk meraih sukses. Aku memiliki semua yang aku butuhkan, kekuatan, ketenangan, dan kebahagiaan yang datang dari dalam diriku sendiri. Namun, suatu hari, saat aku sedang menikmati waktu santai dengan teman-temanku di sebuah restoran mewah, seseorang mendekat. Aku tidak menyangka orang itu akan muncul di hadapanku setelah sekian lama. Ternyata, itu adalah Rina, adik dari Nadia. Aku masih ingat betul bagaimana dulu Rina selalu menjadi orang yang mendukung Nadia dan Arman. Rina duduk di sampingku dengan tatapan serius. Siska, aku tahu kamu mungkin tidak ingin mendengarnya, tapi aku perlu memberitahumu sesuatu, katanya dengan suara rendah. Aku mengangkat alis. Penasaran. Apa yang ingin kamu katakan? Aku tahu kamu sudah sangat terluka karena apa yang mereka lakukan padamu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku tidak pernah setuju dengan apa yang mereka lakukan. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku mendukungmu. Aku terkejut dengan pengakuan Rina. Dia adalah orang yang selalu berada di pihak Nadia dan Arman. Tapi kini dia berkata seperti ini. Mungkin,
Ini adalah awal dari perubahan, sebuah tanda bahwa tidak semua orang mengikuti kesalahan orang lain. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Rina. Tapi aku sudah memilih jalanku, dan aku baik-baik saja sekarang. Yang penting, aku bisa terus maju tanpa mereka. Rina mengangguk. Lalu dia mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya. Ini untukmu, Siska. Mungkin kamu tidak membutuhkannya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin lagi berada di sisi yang salah. Aku membuka amplop itu dan menemukan sebuah cek besar yang tertera namaku. Ini adalah uang yang selama ini disembunyikan oleh Nadia dan Arman. Uang yang mereka curi dari bisnis yang seharusnya digunakan untuk kepentingan orang banyak. Aku menatap cek itu dengan serius. Kamu tahu, Rina, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kepercayaan. Aku akan menggunakan ini untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Rina hanya tersenyum, lalu berdiri untuk pergi. Aku tahu kamu akan menggunakannya dengan bijak, Siska. Aku harap suatu hari nanti kita bisa saling berdamai. Saat Rina pergi, aku merasa ada sebuah harapan baru dalam diriku. Terkadang, jalan hidup memang tidak selalu mulus, tetapi aku tahu satu hal. Aku akan terus berjalan dengan kepala tegak. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Keputusan terbesar dalam hidupku sudah kuambil, dan aku tidak akan menoleh ke belakang. Masa depan menanti, dan aku siap menghadapinya dengan penuh keberanian dan keyakinan. Hari-hari berlalu dengan penuh tantangan dan kesempatan yang datang silih berganti. Setiap langkah yang kuambil semakin mengukuhkan posisiku di dunia ini. Tak ada lagi bayang-bayang Arman, Nadia, atau apapun yang pernah menghantuiku. Aku sudah berhasil melewati cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Dan kini aku bisa memandang masa depan dengan penuh keyakinan. Setelah percakapan terakhir dengan Rina, aku merasa semakin yakin bahwa aku benar-benar tak lagi membutuhkan kehadiran Arman dan Nadia dalam hidupku. Meski kesalahan mereka telah meninggalkan luka dalam hatiku, aku tidak akan membiarkan itu menghalangi jalanku untuk maju. Bisnisku yang terus berkembang menjadi bukti nyata bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Dan hal yang paling penting, aku akhirnya menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Namun, kehidupan memang tidak pernah berhenti memberikan kejutan. Pada suatu pagi, ketika aku sedang duduk di kantorku menikmati secangkir kopi, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar adalah Rina. Aku tidak tahu apa yang harus kuharapkan, tapi aku tetap mengangkatnya. Secangkir kopi, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar adalah Rina. Aku tidak tahu apa yang harus kuharapkan, tapi aku tetap mengangkatnya. Halo, Siska. Apa kabar? Suaranya terdengar lebih ceria daripada sebelumnya. Halo, Rina. Aku baik-baik saja. Ada apa? Tanyaku, merasa agak penasaran. Aku ingin mengundangmu ke suatu acara. Sebuah pesta kecil, tapi ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Jawab Rina dengan suara penuh semangat. Aku tahu ini mungkin agak mendadak, tapi aku pikir ini bisa jadi kesempatan yang baik untuk kita saling mengenal lebih jauh. Aku terdiam sejenak. Mengundangku? Mungkin ini adalah kesempatan untuk lebih memahami Rina dan menuntaskan berbagai hal yang belum selesai. Aku akhirnya setuju untuk datang. Tidak ada yang bisa menghalangiku sekarang. Keputusan untuk melangkah lebih jauh sudah ada dalam diriku. Pesta yang diadakan Rina berlangsung di sebuah restoran mewah yang terletak di pusat kota. Begitu aku memasuki ruangan, aku merasa seolah-olah dunia ini berpihak padaku. Segala kesulitan yang pernah kuhadapi, segala air mata yang pernah kutumpahkan, rasanya kini sudah sirna. Aku tidak merasa cemas atau ragu. Bahkan,
Aku mulai merasa betapa luar biasanya hidupku kini. Rina menyambutku dengan senyuman lebar. Siska, kamu datang. Aku senang sekali. Dia memelukku, seolah-olah ada ikatan yang kuat terbentuk di antara kami. Aku senang bisa datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Rina, siapa yang ingin bertemu denganku? Tanyaku, penasaran. Rina menunjuk ke arah seorang pria yang berdiri tidak jauh dari kami. Pria itu tampak mengenakan setelan jas yang rapi, dan ada aura misterius yang mengelilinginya. Aku tidak mengenalnya, namun ada sesuatu dalam pandangannya yang membuatku merasa seperti dia bukan orang asing. Siska, ini adalah Dani, teman lama ayahku. Aku tahu kamu sudah sukses, tapi dia ingin memberikan tawaran yang sangat besar kepadamu, kata Rina dengan senyuman penuh arti. Dani tersenyum ramah dan melangkah mendekat. Siska, saya mendengar banyak hal baik tentangmu. Saya sangat terkesan dengan perjalananmu. Saya ingin berbicara lebih lanjut tentang peluang besar yang bisa kamu ambil. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Dani. Apa yang bisa saya bantu? Dani memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai jaringan bisnis di luar negeri. Aku sedang mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk menangani proyek besar yang akan kujalankan di Asia. Aku melihat potensi besar dalam dirimu, Siska, dan aku ingin menawarkan kesempatan kerjasama. Aku terkejut mendengarnya. Tawaran seperti ini bukan sesuatu yang bisa didapat begitu saja. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, yang jika kuambil, bisa mengubah hidupku untuk selamanya. Tentu saja, saya tertarik untuk mendengar lebih lanjut. Terima kasih atas tawaran ini, jawabku, mencoba untuk tetap tenang meski hati berdegup kencang. Beberapa bulan kemudian, aku resmi bergabung dengan proyek Dani dan mulai bekerja di luar negeri. Proyek ini benar-benar mengubah banyak aspek dalam hidupku. Aku tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial yang luar biasa, tetapi juga memperluas jaringan dan pengalaman yang sangat berharga. Mimpi-mimpiku kini tidak hanya sekedar impian, melainkan kenyataan yang terus tumbuh setiap harinya. Namun, di tengah kesuksesan yang kuraih, aku tidak pernah melupakan hal terpenting. Aku harus tetap menjadi diriku yang sejati. Tidak peduli seberapa banyak uang yang masuk, seberapa tinggi jabatan yang kudapat, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Dan itulah yang kubuktikan. Hari itu, aku berdiri di puncak gedung tempat perusahaanku kini beroperasi, menatap ke horizon yang begitu luas. Semua yang kutinginkan sudah tercapai, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kedamaian yang aku rasa di dalam hatiku. Kehidupanku kini tidak lagi dibayangi oleh masa lalu. Arman, Nadia, atau siapapun yang pernah berperan dalam cerita kelamku, semua itu kini hanyalah kenangan yang tidak memiliki kekuatan lagi atas diriku. Aku adalah wanita yang berdiri di kakinya sendiri, sukses dan bahagia dengan pilihan yang kuambil. Aku baik-baik saja, bisikku pada diriku sendiri, senyuman tipis menghiasi bibirku. Dan di saat itu, aku menyadari satu hal, aku tidak perlu meminta maaf atau menyesali apapun yang terjadi. Ini adalah hidupku, aku yang mengendalikannya. Dan aku akan terus maju, tidak ada yang bisa menghentikan langkahku.